Hai netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten Kota Komentar Berita. Jadi di video kali ini gue akan ngebacakan berita sekaligus juga mengomentarin beritanya. Yang berita-berita yang gue bacakan dan komentari adalah berita-berita kriminal, ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Jadi di sini di konten ini ya seperti biasa kita bacakan beritanya sambil kita komentar beritanya. Oke, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita update video selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke berita pertama. Sidang etik Ketua KPK Firly Bahuri digelar hari ini pada tanggal 25 Agustus 2020. Jakarta, Ketua KPK Firly Bahuri segera menjalani sidang etik pada hari ini. Proses persidangan akan membuktikan apakah Firly melanggar etik atau tidak lantaran naik helikopter mewah. Oh iya, ini kasus Firly sebagai Ketua KPK, dia menaiki helikopter mewah, ya otomatis lah jadi pertanyaan banyak pihak gitu. Jadi banyak pihak yang berasumsi ini itu, jadi emang perlu ada sidang ini supaya dikonfirmasi oleh pihak Firly sendiri gitu. Sidang etik KPK bakal digelar di Gedung Anti Corruption Learning Center KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 25 Agustus 2020. Dewan Pengawas alias Dewas KPK bakal menyidang Firly. Firly sendiri sudah mengonfirmasi dirinya bakal hadir di persidangan. Saya akan hadiri karena sidang ini kegiatan yang dilakukan sebagai wujud amanat undang-undang. Mekanisme ini pun merupakan kegiatan untuk klarifikasi dan menjelaskan secara detail objek permasalahannya. Saya sangat menghargai proses ini, kata Firly dalam keterangannya pada hari Senin 24 Agustus kemarin. Persoalan etik yang menjadi masalah adalah terkait aktivitas naik helikopter mewah. Masalah ini dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Ya wajar aja lah, pejabat tinggi itu menaiki mobil mewah ya akan otomatis jadi pertanyaan masyarakat gitu. Nggak terkecuali ini Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI gitu. Oke, next kita bacakan berita yang kedua. Ini ada kabar baik bagi kalian yang karyawan yang gajinya di bawah 5 juta gitu. Tahap awal subsidi gaji sebesar 600.000 diberikan ke 7,5 juta karyawan. Oke, judulnya juga udah jelas. Ini pemerintah memberikan subsidi pada karyawan ya. Berarti menurut saya ini nggak tepat sasaran. Kenapa nggak tepat sasaran? Karena yang pertama karyawan itu udah jelas-jelas dapat gaji tiap bulan gitu. Kedua, mereka emang benar-benar masih bekerja gitu, bisa mendapatkan penghasilannya tiap bulan. Nah, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi ini seharusnya ke orang pengangguran, PHK-an, pekerja serabutan, dan yang karyawan-karyawan yang di perusahaan kecil gitu. Seharusnya gitu. Karena menurut saya ya emang mungkin karyawan juga perlu dibantu yang gajinya 5 juta ke bawah, tetapi seharusnya yang diutamakan ada yang lebih layak untuk diberikan secepatnya, yaitu PHK-an dan pengangguran dan sebagainya. Seharusnya gitu ya, jangan yang udah jelas-jelas dapat gaji tiap bulan masih bekerja malah dikasih subsidi, sedangkan yang pengangguran atau yang kerja serabutan yang gajinya gak seberapa nggak dibantu, itu yang disebut menurut saya ini nggak tepat sasaran pemerintah memberikan subsidi ini gitu. Jakarta, Kompas.com, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah melakukan validasi data ke sebagian calon penerima bantuan subsidi upah alias BSU atau subsidi gaji sebesar 600.000 karyawan
Karyawan yang telah dipastikan kebenaran datanya akan mendapatkan bantuan tersebut dalam gelombang pertama. Direktur Utama BP Jam Sostek Agus Susanto mengatakan total terdapat 15,7 juta karyawan dengan gaji di bawah 5 juta per bulan yang akan mendapatkan stimulus tersebut. Namun, pencairan stimulus total 2,4 juta bagi setiap karyawan itu akan dilakukan secara bertahap. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (BSU), ini akan dikirimkan dalam waktu dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja dengan tepat sasaran. Oke, tepat sasaran katanya, tapi menurut saya ini nggak tepat sasaran, ujar Agus dalam konversi pers virtual pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Lebih lanjut, Agus menyebutkan sampai saat ini sudah 7,5 juta karyawan yang memenuhi kriteria dan siap menerima BSU melalui nomor rekening bank. Ini merupakan hasil seleksi dari total 13,5 juta lebih nomor rekening yang kami terima dari perusahaan dan update mandiri yang dilakukan oleh pekerja setelah dilakukan validasi, katanya. Sebanyak 7,5 juta karyawan tersebut dipastikan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Kriteria yang diterapkan antara lain pekerja merupakan warga negara Indonesia atau WNI masuk pada kategori pekerja penerima upah alias PU, merupakan peserta BP Jam Sostek aktif sampai dengan Juni 2020 dan memiliki upah terakhir di bawah 5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BP Jam Sostek, tuturnya. Selain berpaku pada kriteria tersebut, BP Jam Sostek juga menerapkan validasi berlapis untuk mengantisipasi kemungkinan dana BSU tidak tepat sasaran. Ini udah jelas tidak tepat sasaran, ini malah ditegasin lagi. Takut gak tepat sasaran, ini udah jelas-jelas gak tepat sasaran menurut saya. Pertama, yaitu validasi awal yang dilakukan bersama pihak perbankan. Pada tahap ini, nomor rekening yang telah dikumpulkan oleh BP Jam Sostek sebanyak lebih dari 13,5 juta nomor rekening seleksi berdasarkan validasi nomor rekening seperti keaktifan dan keabsahan nomor rekening. Kedua, pada tahap ini BP Jam Sostek melakukan validasi internal atas data kepesertaan yang memenuhi kriteria seperti tertera pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, yakni terkait keaktifan kepesertaan BP Jam Sostek, batas maksimal upah yang diterapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari kategori pekerja PU. Ketiga, pada tahap ini BP Jam Sostek melakukan validasi berdasarkan atas nomor induk kependudukan alias NIK yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerimaan bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang beda. Aduh, ini subsidi yang sangat-sangat gak tepat sasaran menurut saya. Bukan gak tepat sasaran, ya gak tepat sasaran. Yang seharusnya ada yang lebih membutuhkan, yang lebih patut untuk dibantu, nggak dibantu. Yang ini kalau karyawan kan udah jelas-jelas dapat gaji tiap bulan, masih bekerja gitu, mereka dibantu. Sedangkan yang pengangguran baru di PHK dan pekerja serabutan nggak ada yang ngebantu. Pemerintah tolong jangan berikan subsidi pada orang yang tidak terlalu membutuhkan. Bukan tidak membutuhkan, tapi tidak terlalu, ada yang lebih
membutuhkan, ada yang lebih layak untuk menerima subsidi ini, ya, bukan karyawan tapi. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Oke, langsung aja kita ke berita terakhir alias berita ketiga. Ini ada berita pengeboman lagi. Kemarin kalau baru-baru di Lebanon, sekarang 2 bom dahsyat guncang Filipina, 11 orang tewas dan 40 terluka. Oke, ini kasus yang pengeboman ini banyak banget di tahun-tahun ini. Kemarin di Lebanon yang sangat dahsyat, sekarang ada di Filipina, ada 3 ledakan bom katanya, yang satu tetapi dapat di isolasi sama pihak militer di Filipina. Sekelompok milisi bersenjata dicurigai meledakkan 2 bom dahsyat yang mengguncang kota Jolo, daerah Filipina Selatan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. 2 ledakan bom menewaskan sedikitnya 11 nyawa yang terdiri atas tentara dan warga sipil, meskipun telah dilakukan pengamanan ekstra ketat karena ancaman serangan dari milisi yang berpihak pada ISIS. Sebuah laporan awal menyebutkan bom pertama dipasang di sepeda motor yang diparkir, sebagaimana dilansir dari Associated Press Senin. Komandan Militer Regional Letnan Jenderal Corleto Pin Luan mengatakan setidaknya 5 tentara dan 4 warga sipil tewas dalam ledakan pertama. Ledakan itu juga merusak sebuah toko makanan, sebuah toko komputer, dan 2 truk tentara kota Jolo, Provinsi Sulu, Filipina. Itu adalah alat peledak improvisasi yang dibawa oleh kendaraan yang meledakkan saat tentara kami melakukan operasi, kata Pinluan kepada wartawan. Ledakan kedua terjadi berselang 1 jam dari ledakan pertama. Ledakan kedua berasal dari bom bunuh diri yang dibawa oleh seorang wanita. Ledakan tersebut menewaskan pembawa bom, udah jelas, pasti mati dia, bunuh diri, dan seorang tentara. Seorang tentara sedang memeriksa seseorang. Lalu ada ledakan lain, kata Pinluan. Bom ketiga yang tidak meledak dilaporkan ditemukan di pasar Jolo dan langsung diisolasi oleh tentara dan polisi. Pejabat militer dan polisi mengatakan hampir 40 tentara, polisi, dan warga sipil terluka dalam serangan bom itu. Gambar yang dilihat oleh Associated Press menunjukkan tentara membawa seorang pria dari lokasi ledakan di dekat truk tentara, sementara korban ledakan lainnya tergeletak di jalan. Bangkai sepeda motor dan pecahan komponennya terlihat berceceran di jalan. Pengeboman pertama dilakukan di dekat alun-alun kota dan katedral Katolik Roma di provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim. Oh, kenapa di ISIS kan itu sebuah organisasi teroris ya, yang notabene adalah orang Muslim gitu. Tetapi ini justru bomnya di yang mayoritas Muslim gitu. Tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun pihak militer menyalahkan komandan kelompok Abu Sayyaf Mundi Sawajaan atas pemboman tersebut. Oh, ini kelompok Abu Sayyaf yang pernah emang ada di Filipina, yang pernah menyekap orang-orang Indonesia waktu dulu ya. Pejabat militer mengatakan pekan lalu bahwa Sawajaan berencana melancarkan pemboman di Sulu dengan memanfaatkan 2 wanita untuk membawa bom bunuh diri. Militer Filipina telah melancarkan serangan selama berbulan-bulan terhadap kelompok Abu Sayyaf yang bersekutu dengan ISIS. Oh, ini bukan kelompok ISISnya ya, yang diduga ngebom ini bukan ISIS, tapi yang bersekutu, mungkin partnernya ISIS gitu. Ini tetapi katanya kelompok Abu Sayyaf.
Jumlah milisi sekelompok tersebut diperkirakan telah menyusut menjadi beberapa ratus orang dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai hal. Bahkan seorang jajaran pimpinan kelompok tersebut, Abu Jihad Susukan, menyerahkan kepada pihak berwenang 2 pekan lalu setelah terluka dan pertempuran. Susukan didakwa atas penculikan dan pemenggalan para sandera termasuk turis asing. Wow. Dia sekarang dalam tahanan polisi dan menghadapi berbagai tuduhan pembunuhan. Pejabat militer mengatakan mereka tidak mengabaikan kemungkinan bahwa pemboman tersebut mungkin dilakukan sebagai pembalasan atas penahanan terhadap Susukan. Oke, mungkin ini pimpinan Susukan ini, yang namanya Susukan ini di penjara gitu. Mungkin anak buahnya nggak terima ya, jadi membalas kan dengan cara mengebom di mana-mana gitu. Kayak biasanya kayak gitu sih ya. Tapi mudah-mudahan negara Indonesia tetap aman, seluruh dunia juga aman, nggak ada terjadi apa-apa lagi ya. Oke, udah sekian dulu berita hari ini, dan jangan lupa kalian harus tetap subscribe ya channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian ada notifikasi kalau kita update video selanjutnya. Oke, bye.